dihilirisasi ini bukan barang yang gampang. Karena Freeport sendiri sudah 55 tahun beroperasi, nggak pernah mau membangun yang namanya smelter. Karena yang di sana itu bukan hanya tembaga, ada barang yang lain yang harganya lebih tinggi, yaitu emas. Nah, nanti kita punya smelter sendiri di Gresik, tahu kita berapa ton emas setiap tahun yang hilang dari tanah air Indonesia selama 50-an tahun. Jika beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo mengatakan ada yang membisiki hati-hati Bapak bisa digulingkan, hati-hati Papua bisa lepas, lantaran ada pihak yang dikatakan tidak ingin membangun smelter di Indonesia karena adanya barang lain yang dihasilkan yakni emas. Setelah melewati perjalanan yang tidak mudah untuk menguasai saham Freeport sebanyak 51% dan demi mendukung program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah Indonesia, kini smelter kedua PT Freeport Indonesia telah selesai dibangun. Saya ingat kerjaan yang berat dan melelahkan selama saya menjabat sebagai presiden selama 10 tahun ini adalah mengajak perusahaan pertambangan untuk membangun smelter. Pekerjaan sangat berat. Saya ingat sampai di 2017 kita bernegosiasi, saya dengan Pak Richard, untuk sepakat membangun smelter di Gresik ini. Itu pun masih alot sekali negosiasinya. Alot. Saya tahu memang ini adalah investasi yang tidak kecil. 56 triliun itu bukan uang yang kecil, uang yang gede banget. 3, 2, 1. Presiden Joko Widodo meresmikan produksi smelter kedua PT Freeport Indonesia PT FI yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus KEK GIP Gresik, Jawa Timur pada Senin 23 September 2024. Diketahui, smelter tembaga baru Freeport tersebut telah mulai beroperasi sejak akhir Juni 2024. Meski telah beroperasi, smelter Freeport tidak bisa langsung melakukan proses produksi lantaran butuh waktu untuk tungku pembakaran atau furnace dapat mencapai titik panas tertentu. Smelter tembaga dengan desain jalur tunggal atau desain single line terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input sebesar 1,7 juta ton konsentrat dan menghasilkan katoda tembaga 600.000 ton hingga 700.000 ton per tahun. Pak Presiden 3 kali, artinya lebih dari saya. Ini komitmen beliau, bagaimana beliau terus menjalankan kepastian untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Dan tadi disampaikan bahwa hilirisasi yang beliau juga dorong pastikan itu bisa terjadi seperti nikel yang dulu hanya mungkin 1-2 miliar Pak, sekarang 40 miliar, dan hari ini setelah nikel beliau dorong kembali untuk yang namanya emas dan tembaga. Peresmian produksi smelter Freeport ini merupakan bukti pemenuhan komitmen perusahaan terhadap izin usaha pertambangan khusus IUPK pada 2018, serta bentuk dukungan kepada program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah Indonesia. Dengan beroperasinya smelter PT FI di KEK Gresik menjadikan PT FI sebagai perusahaan tambang terintegrasi dari hulu ke hilir. Nilai investasi kumulatif untuk proyek yang menempati lahan 100 hektar tersebut telah mencapai 3,7 miliar US dollar atau sekitar 58 triliun rupiah. Saya tadi muter lahan yang dipakai lebih dari 100 hektar, 104 hektar. Sangat besar sekali. 56 triliun rupiah. Tetapi dengan pembangunan ini, iseng-iseng saya berhitung, berapa sih revenue-nya berapa, dan paling penting buat kita, buat Presiden adalah penerimaan negara, baik pusat dan di daerah seperti apa. Hitung-hitungan saya, penerimaan negara kira-kira 80 triliun rupiah dari
PT Freeport Indonesia, baik berupa dividen, royalti, PPh badan, PPh karyawan, pajak untuk daerah, pihak luar, pajak ekspor, semuanya. Kira-kira angkanya seperti itu. Ini angka yang sangat besar sekali. Ini kalau hanya satu perusahaan. Tadi pagi saya juga buka smelter di Sumbawa. 2 perusahaan, 3 perusahaan, 4 perusahaan, 5 perusahaan, 6 perusahaan. Penerimaan negara kita akan semakin besar dan semakin meningkat. Dibanding apabila kita hanya mengekspor atau mengekspor bahan mentah saja. Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri maju yang mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor, sekali lagi, mentahan atau raw material. Dan ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut, dan ini merupakan pelaksanaan dari gagasan yang sering kita sampaikan mengenai hilirisasi, yang merupakan fondasi ekonomi baru Indonesia yang tidak bertumpu kepada konsumsi domestik, karena growth kita bertumpu pada konsumsi domestik. Tetapi kita ingin beralih GDP growth kita bertumpu pada produktivitas dari perusahaan-perusahaan, baik BUMN maupun swasta. Dari investasi 56 triliun tersebut, diolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari Papua menuju ke Gresik. Hasilnya 900.000 ton katoda tembaga, kurang lebih 50 ton emas, dan 210 ton perak. Jumlah yang tidak kecil. Dan ini kalau melihat industrinya sebesar ini, saya yakin ini akan melibatkan banyak UMKM, usaha-usaha kecil, baik berupa catering, baik untuk menjadi subkontraktor dari semua yang berkaitan dengan smelter di Gresik ini. Dan kita harapkan ini juga segera melahirkan perusahaan-perusahaan turunan, industri-industri turunan dari tembaga yang ada di sekitar PT Freeport Indonesia ini. Sudah ada yang di Cooper Foil, saya kira nanti akan diikuti mungkin pabrik kabel dan lain-lain untuk masuk ke negara kita, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir mengenai selenium yang juga dihasilkan dari smelter tembaga ini sehingga bisa diproduksi semikonduktor. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan produksi smelter PT Freeport Indonesia di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.